Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur-dulur, suhu-suhu, guru-guru semuanya. Saya di sini akan sedikit bercerita ya, tentang ampli ini yang tipenya itu XH232. Ini harganya cuman kisaran antara 13 ribuan lah kalau di online. Jadi ampli ini yang kurasakan ya setelah aku pakai kemarin. Jadi dia itu bagian ini, dia keluaran output L ini, yang ini normal. Ini suatu kekurangan ya bagi suatu pabrikan. Itu bisa jadi masalah besar juga bagi konsumen yang sudah mengetahui bahwa ampli ini ada kekurangannya. Jadi begini lur, ini gue sedikit curhat ya, sedikit bercerita juga tentang pengalaman gue pakai ampli ini. Ampli yang bisa disokong dengan 3 ampere 12 volt ini. Sebetulnya ampli sekecil ini yang cuma seukuran kelingking lah, kalau enggak kelingking, seukuran kelingking ini kecil, bagus ini sebenarnya, bisa bahkan suaranya itu enak loh, enak, beneran enak ini. Cuman ada satu kekurangan, mungkin beberapa ya, bukan satu, beberapa. Entah itu dari output, keluaran suaranya itu nggak sinkron, atau juga dari IC yang salah dikit dari input dia mati. Nah ini yang aku rasakan. Ini udah mati nih. Ini IC-nya udah kena ini. Jadi hati-hati ya bagi kalian yang punya ampli yang sama kayak gini. Hati-hati dalam memasang input dari ampli ini. Hati-hati. Sekali saja kalian salah, udah ini kena, ini harus ganti. Apalagi daripada mengganti IC yang susahnya ini minta ampunnya. Lihat tuh, ini harus disolder pakai solder khusus ya, ini nggak bisa pakai solder biasa. Jadi hati-hati aja. Yang kedua ya masalahnya di sini. Jadi yang pengalaman gue ini, keluaran L sama R ini nggak sama. Jadi bagian L dia enak, suaranya enak, dia adem, suaranya enak lah, semuanya masuk gitu di speaker itu, dia keluar ya, antara middle, bass sama treble-nya itu dia ada, dia komplit, dia L-nya ini normal. Ini pengalaman gue ya. Sedangkan yang R ini nggak normal. Gue udah dibulak balik ya, antara min sama plus, min plus, tetap aja ini tuh kurang keluar suara dari R-nya. Ini masalah kedua dari ampli ini kekurangan dari pabrikan, masalah dari pabrikan, atau entah masalah apalah, aku nggak tahu ya kan. Nah ini nih keluaran dari output dari R ini dia nggak enak, nggak sinkron, nggak sama L ini. Ternyata aku cari-cari di YouTube ya masalah ampli ini. Aku menemukan suatu video ya, video yang bahas tentang ampli ini. Video itu benar-benar berguna banget, nolongin banget. Ketika gue beli lagi ampli ini, gue lakuin hal yang di video itu sarankan gitu. Yang disarankan video itu gue lakuin.
Karena nih, yang ini normal, enak. Yang ini nggak normal, yang R ini nggak normal. Jujur aku, gue ini jujur beneran. Yang R ini nggak normal, ini kecil banget suaranya. Setelah gue lihat video itu, yang channelnya Kampung Elektrik, dia ngebahas tentang ampli ini, cukup membantu juga bagi gue setelah gue beli lagi. Di video itu dibilang bahwa yang ini R1-nya itu, bagian input dari R ini menuju ke R1, R ini ya, input R menuju ke R1. Jadi R1 ini yang ukurannya 102, ini 1K mungkin ya. Ini nih bagian R1 ini. Ini resistor SMD. Jadi di video itu dibilang bahwa ini diganti sama 10K. Dan apa yang terjadi? Ampli ini jadi normal. Jadi setelah aku ganti R ini pakai resistor biasa yang di toko-toko itu, resistor yang biasa, diganti dari 10K sampai ke atas lah, 10K ke atas pakai resistor biasa, dipasang di sini dan di sini. Jadi enak suaranya. Gue juga heran kenapa kok bisa gitu. Kok bisa suatu pabrikan bisa bikin suatu kesalahan yang bikin konsumennya itu jadi ribet gitu. Kadang-kadang kesalahan itu bikin kecewa. Contohnya kayak gini. Pertama beli ampli ini. Didengerin, dioprek-oprek, digituin, diginiin, ya kan? Pastilah. Gue yakin yang pecandu ampli ya, penikmat suatu ampli, pastilah gituin, diginiin biar suaranya enak. Jadi pabrikan yang bikin ampli ini, ku kasih tahu ya, bagian R ini kalian ganti aja sama yang agak gedean, 10K ke atas, biar kita konsumen ini nggak pusing gitu loh, nggak pusing mikirin kenapa kok R ini bagian outputnya kok nggak enak, kok suaranya kecil. Ini pengalaman gue ini beneran. Akhirnya gue ganti lah ini pakai yang baru ya, yang gue beli lagi. Harganya cuma 13.000 aja kok, murah di dompet ya kan, murah meriah tapi lumayan lah. Ini suaranya enak nih beneran. Ini gue ganti pakai 10K yang biasa, yang resistor biasa, baru dia enak, baru dia sinkron, dia imbang antara L sama R ini, imbang jadinya. Bagi kalian yang belum tahu ya, yang dan punya ampli ini, gue rasa telinga gue ini nggak salah gitu, kagak salah gitu beli ampli ini, dan suaranya nggak sama semuanya. Ini telinga gue masih normal kayaknya. Orang lain pun bisa ngebedain. Coba aja. Gue udah ngelakuin, dan gue udah udah pasang juga 10K di sini yang ganti R1 ini, yang menuju ke input R ini. Gue ganti pakai 10K yang resistor biasa, bukan SMD ya, yang biasa. Suaranya enak ini yang L ini. Dia jadi sinkron, dia jadi lepas. Gitu. Ini murah ini, 13.000 ini. Dan suaranya ini adem banget, enak banget ini, beneran. Gue akui enak. Cuman itu aja sih kesalahan dari ampli ini.
yang lainnya normal kayak yang ini. Terus yang L ini juga normal, aku nggak ganti yang L ini, nggak ganti karena ini normal ya, dari outputnya normal normal. Tapi yang R ini yang bermasalah ini pengalaman gue ya, nggak tahu kalau di kasus kalian mungkin yang L atau yang R itu bisa aja ya kan, yang bermasalah itu. Jadi intinya kalau yang L bermasalah berarti resistor 2 ini yang diganti, itu resistor 2. Kalau yang R, kalau mau misalnya dua-duanya ganti aja gitu nggak apa-apa, suaranya lepas dia. Di kasus gue ini suaranya kagak imbang. Kagak imbangnya itu ketika digedein volumenya, yang L ini yang lebih gede suaranya dibanding yang lebih keras ya, lebih kencang dibanding yang R ini. Yakin kok telinga gue masih normal ini, beneran. Ya mungkin segitu aja ya. Mohon dimaafkan kata-kata yang salah dan mohon dikoreksi buat para penonton sekalian, buat para suhuku, buat para guru-guruku, sehat selalu, rezekinya bertambah, amin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.